Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua Rio Diawan. Kali ini gua mau bahas match yang seru banget nanti. Match seru banget nanti pagi tanggal 7 Juni 7 Juni 7 Juli 7 Juli 2026 antara Spanyol melawan Portugal. Spanyol melawan Portugal ini dia di babak per 8 16 besar 16 besar itu mempertemukan Spanyol melawan Portugal. Ini menurut gua pertandingan seru, pertandingan yang menarik, apalagi banyak fansnya, khususnya ada fans Ronaldo, terus juga ada fans Lamine Yamal yang memang lagi pengen banget gitu kedua tim itu pengen juara Piala Dunia gitu. Satu sisi Ronaldo yang kemungkinan menjadi Piala Dunia terakhirnya di karir sepak bolanya. Begitupun di satu sisi Lamine Yamal yang masih mau atau baru mulai menjajaki Piala Dunia kayak gitu. Ini sebenarnya pembuktian antara timnas Spanyol dan timnas Portugal siapa nih yang lebih kuat gitu. Khususnya Ronaldo yang mau membuktikan apakah dia bisa menandingi sang maestro goat, yaitu Lionel Messi yang sudah menjuarai Piala Dunia di tahun 2022. Apakah bisa? Tapi kalaupun bisa, Ronaldo harus melewati Spanyol terlebih dahulu. Begitupun Spanyol yang mayoritas pemainnya ini pemain-pemain muda yang benar-benar lagi dirancang untuk masa depan Spanyol yang lebih baik dan isinya mewah-mewah gitu. Kalau lu lihat rekam jejak Spanyol dan Portugal ke belakang tuh gokil-gokil gitu. Spanyol yang kemarin habis juara Euro, terus habis itu Portugal juga pernah juara Euro, terus habis itu kemarin juga lumayan sengit lawan-lawan dari Spanyol dan Portugal gitu. Portugal melawan Kroasia menang 2-1 gitu, Ronaldo golin. Terus Spanyol yang menang lawan Austria itu menang 3-0 ya kayak gitu. Jadi ini layak buat ditonton. Nah, di sini gue mau bahas beberapa hal. Yang pertama, apakah Ronaldo akan pulang malam ini? Yang kedua, apakah Lamine Yamal bisa mencetak gol ke gawangnya Diogo Costa? Apakah permainan Bruno Fernandes, Vitinha, dan João Neves ini bisa menandingi sang maestro lini tengah Spanyol, yaitu ada Pedri, kemungkinan juga ada Rodri, kemungkinan juga ada Dani Olmo atau mungkin Fabian Ruiz. Gue nggak tahu sih Fabian Ruiz main apa enggak. Ada Dani Olmo juga kayak gitu. Apakah lini belakang Spanyol bisa mengantisipasi pemain terbaik di dunia yaitu Ronaldo? Apakah Pau Cubarsí, apakah Aymeric Laporte bisa memegang kendali di lini belakang dengan gempuran-gempuran Ronaldo, gempuran-gempuran dari Rafael Leao, gempuran-gempuran dari Pedro Neto? Perlu disaksikan teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, gue mau bahas line up terlebih dahulu ya. Nah, sebelum gue bahas line up, teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, yang belum komen juga nih, tolong dibantu karena gue mengejar target untuk di bulan ini 1000 subscriber. Walaupun mungkin gitu, tapi di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin teman-teman, tiada yang mustahil. Ketika Tuhan sudah kun fayakun, maka akan terjadilah.
Begitu. Singkat cerita, Portugal dengan rekam jejaknya yang cukup cukup baik, cukup mulus, walaupun mungkin ada satu dua komentar-komentar negatif dari fans-fans yang tidak suka dengan Bang Dodo atau Ronaldo, mungkin akan mengeluarkan formasinya yaitu 4-2-3-1 kayak gitu. Portugal ini gue lihat dia selalu main 2 pivot di belakang, 3 di depannya, 1 ujung tombak yaitu Cristiano Ronaldo kayak gitu. Jadi 4 biasanya dari kiper itu biasanya Diogo Costa itu pasti, terus habis itu backnya Joao Cancelo, terus habis itu ada Ruben Dias, habis itu ada Vega tuh yang keriting ya, yang keriting jangkung tinggi itu, terus habis itu ada Nuno Mendes. Nah gelandang tengahnya itu dia pivot belakangnya itu siapa, Joao Neves, Vitinha, terus depannya itu biasanya tuh ada Bruno Fernandes jadi nomor 10-nya, IMF-nya, terus di kanan kirinya biasanya ada Pedro Neto sama Rafael Leao kayak gitu. Kemungkinan itu, dan di depannya itu ujung tombaknya itu si Cristiano Ronaldo. Nah, di satu sisi di Spanyol biasanya juga 4-2-3-1 atau 4-3-3 tuh dia biasanya. Nah, penjaga gawangnya Unai Simon, terus habis itu backnya itu biasanya dia pasang, yang gue lihat dari Austria tuh kemarin dia masang si Pedro Neto, si siapa? Pedro Porro, terus habis itu ada Pau Kubarsi, terus habis itu ada Emerick Laporte, terus ada Cucurella, terus di tengahnya itu ada Rodri, Pedri, terus habis itu ada si Dani Olmo biasanya. Terus nah sekarang itu karena Nico Williams lagi cedera makanya Alex Baena, terus tengahnya itu di ujung tombaknya ada Michael Oyarzabal, terus habis itu ada Lamine Yamal. Karena tadi gue udah nyebutin line up apa aja. Nah, di sini gue mau ngebahas dari masing-masing posisi. Head to head gimana. Terus habis itu permainan-permainan yang seperti apa yang akan ditampilkan dari kedua negara. Kayak gitu. Kira-kira siapa yang bakal diandalkan nih dari kedua negara tersebut? Apakah dari Portugal mengandalkan Cristiano Ronaldo dengan kecepatannya? Apakah dari sisi Spanyol akan mengandalkan Lamine Yamal dengan gocekan-gocekan mautnya, dengan tekukan-tekukan manjanya? Sik kayak gitu. Nah, gue mau bahas terkait di sini banyak pemain besar, apalagi lini tengahnya. Menurut gue lini tengahnya ini gokil banget, bakal banyak kreativitas yang bakal ditampilkan. Di satu sisi Spanyol itu ada Pedri, ada Rodri, ada Dani Olmo, terus cadangannya ada Fabian Ruiz kayak gitu, terus ada Zubimendi, ada apa lagi ya, Moreno, tapi Moreno biasanya di ujung tombak kayak gitu, yang pemain Arsenal gitu tuh. Nah, kalau di sisi Portugal itu ada Vitinha, terus ada Joao Neves, sama satu lagi ada Bruno Fernandes. Nah, gua kan beberapa pertandingan ke belakang tuh nontonin tuh kayak Portugal lawan Kroasia, terus habis itu Spanyol lawan Cape Verde, Spanyol lawan Uruguay, Spanyol lawan yang terakhir itu lawan Austria 3-0. Nah, gue ngelihat di sini sebenarnya masing-masing tim ini udah memiliki skema permainan yang udah
lumayan klop lah gue lihat, walaupun memang ada beberapa PR dari masing-masing tim yang gue lihat dari sisi Spanyol sama Portugal gitu. Nah dari sisi Portugal itu, kalau kita bahas positifnya dulu ya, positifnya itu sebenarnya di luar dari banyaknya komentar-komentar negatif sama Ronaldo gitu yang membanding-bandingkan Ronaldo dengan Messi, Ronaldo dengan Mbappe dan Haaland yang kemarin sudah banyak mencetak gol. Menurut gua Ronaldo ini punya mental yang bukan cukup lagi sih, ini orang mentalnya kuat banget gitu. Dia punya jiwa kepemimpinan, leader yang benar-benar gokil banget gitu. Dia bisa nutup telinganya, nutup kedua matanya, dia fokus sama apa yang dia kejar, visi misinya Portugal apa di Piala Dunia ini, ya itulah tujuan dia. Mungkin itu salah satu yang ngeboosting juga teman-temannya yang mayoritas itu masih ya cukup muda, ada yang senior, ada yang masih muda, itu jadi ngeboosting gitu mentalnya gitu. Dan satu sisi pelatihnya itu juga percaya kalau misalnya Ronaldo itu masih ada gitu, walaupun lu nggak bisa pungkiri kalau usia itu juga menjadi tolak ukur seorang pemain itu bisa bermain efektif apa enggak menurut gua, karena Ronaldo ini dari usianya juga udah tua gitu, udah tua tapi dia masih menunjukkan kalau dia itu masih punya spirit gitu, masih punya semangat yang bisa ngebakar teman-temannya yang lain kayak gitu. Nah menurut gua itulah positifnya dari Portugal. Sedangkan positifnya dari Spanyol itu, dia pemain-pemain muda yang memang punya ambisi, masih punya api yang sangat besar. Terus juga ditambah lu punya pemain muda yang kemarin itu mayoritas nih pemain-pemainnya ini habis juara di Euro gitu, dan di tim-tim klubnya itu juga mayoritas pemain-pemainnya itu juga lagi bersinar gitu. Kalau lu lihat ada ada Cucurella kayak gitu, terus juga dia habis dibeli sama Madrid, mungkin menjadi suatu motivasi juga kali ya. Cucurella itu dari kemarin mainnya bagus karena balik lagi dia dibeli sama Madrid dan dia langsung main di Piala Dunia. Pasti kan dia ingin menunjukkan kalau dia ini bukan orang yang punya motivasi atau daya juang yang rendah gitu. Dia menunjukkan beberapa kali dia intercept pemain lawan, terus juga dia juga bisa attacking juga, bantu-bantu penyerangan, dan dia ngegolin juga kayak gitu. Menurut gue nih keren nih pemain kayak gitu. Terus juga ada pemain muda yang ada Pau Kubarsi dan Aymeric Laporte yang udah senior diduetin sama Pau Kubarsi. Jadi bisa dilihat nih Laporte ini dibilang muda banget enggak, dibilang tua banget enggak, tapi dia punya pengalaman yang bisa di share gitu, dibagikan ke Pau Kubarsi yang notabene dia punya pengalaman nggak segitu banyak dari Laporte gitu. Terus habis itu tengahnya ada Pedri, ada Rodri kemarin habis Ballon d'Or, jadi kan ada rasa ingin membuktikan gitu, apalagi Pedri. Dan gue lihat di sini banyak pemain Barca juga, apalagi pemain Barca itu sekarang ini lagi gila-gilanya sama gelar, lagi haus-hausnya sama gol kayak gitu, dan fokusnya benar-benar di karir kayak gitu. Gue ngeliat pemain-pemain Spanyol nih gigi-gigi banget, walaupun memang kalau gue lihat pemain Barca ini kadang bagus kayak gitu, kadang be aja gitu, tapi untungnya bisa kegendong sama teman-teman yang lainnya gitu. Terus lini depan, padahal gue tuh sebelum Piala Dunia berharap banget ya, walaupun kita tahu ya sebelum Piala Dunia dimulai itu Lamine Yamal sama Nico Williams itu kan cedera ya. Nah walaupun cederanya itu bisa pulih, tapi kan membutuhkan waktu, dan mungkin dari sisi pelatih juga ada resiko untuk takutnya kenapa-napa gitu. Cuman gue ngelihat di sini Spanyol itu punya ujung tombak yang menurut gue nih gokil.
gue yang pas Spanyol lawan Cape Verde, gue udah bilang nih orang nih punya sesuatu keunikan kayak gitu. Buat teman-teman yang belum nonton, coba dah lu tonton dulu lah. Itu gue nyebutin salah satu pemain yang menurut gue gacor banget, yaitu Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal ini pemain underrated, coy. Lu punya striker yang bisa dibilang strikernya ini pakai kaki kiri. Kalau biasanya kan mayoritas orang lebih banyak striker ujung tombak nomor 9 gitu ya. Nomor 9 itu kan pakai kaki kanan kayak gitu, nggak yang nekuk-nekuk. Cuman ini Oyarzabal dia kidal, terus dia juga bisa main melipir ke samping, bisa jadi ujung tombak nomor 9, bisa jadi juga AMF kayak gitu. Nah ini menurut gue ini pemain gokil banget, dan beberapa kali setiap match itu ngegolin. Kemarin aja lawan Austria dia ngegolin 2 kalau nggak salah, 2 iya, seingat gue 2 kayak gitu. Tapi man of the match-nya di pertandingan itu Lamine Yamal gitu, karena nggak bisa juga lu lihat golnya Oyarzabal itu tanpa kontribusinya Lamine Yamal, dan bisa lu lihat juga Lamine Yamal di permainan juga lumayan oke gitu. Nah, gue ngeliat di sini pertandingannya bakal seru banget, tapi gue bakal kayak mikir ya, gue satu sisi gue jagoin Spanyol, sama Argentina. Lu udah lihat lah dari baju gue ini, Barcelona gue ngejagoin Spanyol sama Argentina, dan dua-duanya ini lagi wangi-wanginya. Kemarin Argentina menang lawan Tanjung Verde, Cape Verde, itu juga seru banget. Alhamdulillahnya golin Messi, terus habis itu menang juga. Nah sekarang gue lagi berharap Spanyol menang gitu. Cuman gue mikir kalau Spanyol menang, gue kasihan sama Ronaldo. Walaupun gue fansnya Barcelona, gue fansnya Spanyol, gue fansnya Argentina Messi, tapi kayak lu kayak kasihan gitu nggak sih? Ronaldo ini kan kayak nggak mungkin ya 2030 main gitu di Piala Dunia. Kayak kasihan aja, tiba-tiba dia di 2026 ini dia pengen ngebawa Portugal juara, tapi nggak taunya malah gagal lagi kayak gitu. Terus gue jadi mikir kayak berarti kelar dong perdebatan antara Messi sama Ronaldo kalau misalnya Portugal nggak juara kayak gitu. Cuman kalau misalnya positifnya, gue berharap banget kayak finalnya itu ya Argentina sama Portugal kayak gitu. Cuman dari beberapa pertandingan ke belakang dan dari rekam jejaknya Spanyol itu kalau misalnya udah punya skemanya, udah punya taktiknya, udah punya susunan pemain yang klop yang pasti, itu bakal wangi banget kayak gitu. Nah di satu sisi Portugal itu kemarin gue ngelihat dia lawan Kroasia aja dibilang 100% dia unggul, enggak juga kayak gitu, ada keteterannya juga kayak gitu. Tapi ya gue bakal menikmati ini pertandingan sih kayak gitu. Nah cuman gue berharap aja kayak Portugal jangan pulang dulu lah kayak gitu. Tapi satu sisi gue juga nggak mau pemain Barca pada cabut, apalagi Spanyol mayoritas pemainnya Barcelona kayak gitu teman-teman. Oke sekarang prediksi skor menurut gua menang Spanyol 3-2. Spanyol 3-2 lawan Portugal. Yang ngegolin babak ke-1 2-1 unggul Spanyol. Babak 1 tuh. Siapa yang golin pertama? Yang ngegolin Lamine Yamal. Terus habis itu satu lagi
Pedri golin, feeling gue Pedri golin malam ini, pagi ini Pedri golin. Lamine Yamal, Pedri golin. Portugal satu lagi itu yang ngegolin Pedro Neto kemungkinan akan ngegolin. Itu 2-1 babak pertama. Babak kedua diseriin sama Portugal di menit 70 melalui sutan dari Cristiano Ronaldo. Di babak kedua menuju tambahan waktu di menit-menit 89-88 itu bakal ngegolin Michael Oyarzabal. Dia bakal ngegolin dan itu langsung membuat semua frustasi pemain-pemain Portugal. Kayak gitu teman-teman. 3-2 pokoknya skor gua. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga, bantu gua di 1000 subscriber lah ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.